Senang sekali kita bisa merayakan Natal pada pagi hari ini. Gabungan ibadah raya 1, 2 maupun GET. Selamat datang semuanya dan selamat Natal bagi kita semua. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Saya mau bacakan satu ayat bagi kita semua. Di dalam Mika 5 ayat 1 dikatakan, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Bapak Ibu Saudara, yang terkecil bagi manusia itu yang dipilih Tuhan, amin. Begitu juga dengan kita semua. Kita semua sudah dipilih oleh Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan daripadanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Engkau telah lahir bagi kami Tuhan. Siapapun kami, apapun masa lalu kami, Engkau Tuhan tidak memandang rupa. Engkau memberikan anugerah Yesus Kristus Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur sehingga kami bisa berdiri tegak di hadapan-Mu Tuhan. Bersukacita merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan. Sebagaimana juga kota Betlehem, kota kecil yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Tapi Engkau memilih kota itu menjadi tempat kelahiran-Mu, Yesus Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong labu bersinar terang bakal harapanmu dan doamu kini terkabullah. Mari bersama-sama katakan, ya Yesus, ya Yesus anak Betlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu.
setiap kami. In excelsis Deo, in excelsis Deo, Yesus telah lahir. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan Gloria. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Yesus telah datang. Yesus telah datang. Gloria. Gloria. Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Yesus telah datang. Gloria. Gloria. Sembah Dia, katakan Gloria in excelsis Deo. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Yesus telah datang. Mari kita menyembah Tuhan. Gloria bagimu Tuhan, Kau yang layak disembah. Yesus Raja, Yesus, Kau Raja bagi setiap kami. Gloria bagimu Yesus. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Dimuliakanlah namamu. Engkau Raja. Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Engkau layak diagungkan. Engkaulah Raja bagi setiap kami. Yesus, Yesus yang telah datang bagi setiap kami. Gloria bagi namamu Yesus. Hanya Kau yang ditinggikan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau telah lahir bagi kami. Oh, dimuliakan namamu. Dimuliakan Engkau Yesus yang lahir bagi setiap kami. Hayaralabaya ralabaya syande, hiralabarabaya sikaramas. Oh, mari angkat sembahmu bagi Dia. Yesus, Dia Raja, Dia layak disembah, Dia layak diagungkan. Yesus, glory bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Shikaramaya shinde. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau kuatkan setiap kita. Yesus telah datang bagi setiap kita. Apapun yang kau hadapi, apapun permasalahan, pergumulan yang kau hadapi, saya mau kuatkan setiap kita. Yesus telah datang, Dia Immanuel. Immanuel bagi setiap kita. Allah menyertai kita. Kita tidak sendiri. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Angkat tangan sama-sama. Ria, gloria bagimu Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Yesus telah datang
Yesus telah datang. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada berserta kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel kami bersyukur. Kami bersyukur hari ini kami bisa merayakan Natal bersama-sama Tuhan. Tuhan, kami percaya ada sukacitamu, ada damai sejahtera yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Kami mau bernari-nari bagimu, kami mau menyanyi bagimu Tuhan. Kami siap memuji Engkau saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Beri kemuliaan yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita katakan, kita sorga bergema. Haleluya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Di sorga disembah Kristus Raja yang datang, lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita
glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari rayakan. Haleluya. Mari serukan, hey, serukan bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey, serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, 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 yes, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, lebih lagi, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, hey, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Katakan selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, dan selamat hari Natal. Sampaikan ke temannya. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih semangat lagi. Bagaimana, udah lelah? Ya, masih mau muji Tuhan, amin? Masih kuat? Ya. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Natal tiba, banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Seperti hiasan Natal, lagu-lagu yang indah, dan suasana Natal yang begitu indah. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Natal yang terindah adalah saat kita bertemu dengan Yesus. Amin. Karena saat itulah Yesus lahir di hati kita. Biarlah Natal kali ini bukan hanya menjadi sebuah momen, tetapi biarlah kita bisa merasakan Natal setiap harinya bersama dengan Tuhan. Saat kita mengenal Tuhan, saat kita merasakan kasih-Nya, kita merasakan Natal itu di hati kita. Amin. Engkaulah Natal terindah dalam hidup kami Tuhan. Yes. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu Juru Selamatku telah lahir di hatiku. Sama-sama katakan. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesus.
Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku, jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah Tuhan, yang terindah bagiku, Kau yang terindah, Kau yang terindah bagiku, Kau yang terindah bagiku. Makasih Tuhan, biarlah Engkau selalu yang menjadi bagian terindah dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami. Makin hari kami berjalan bersama Engkau, kami makin mengenal Engkau. Kami makin faham isi hati-Mu. Pagi hari ini, kami buka hati kami mau dengar firman-Mu. Bentuk dan ajar kami sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman-Mu penuh kuasa. Kami terima kuasa firman-Mu dalam ibadah ini. Baik kami yang hadir, baik kami yang mengikuti ibadah online. Anugerah Tuhan atas semua kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Lini dan teman-teman. Shalom saudara. Puji Tuhan, selamat Natal. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam suasana Natal dengan baju yang bernuansa Natal. Ya, saya di briefing katanya hari ini seragamnya merah, hijau, putih. Wah. Jadi ya saudara, ternyata Natal itu merah, hijau, putih. Oh, ya. Kalau disuruh jelaskan Natal buat orang Kristen, apa kalimat sederhana yang saudara bisa jelaskan? Natal itu apa sih maknanya? Kalau ditanya saudara, Natal itu apa sih maknanya? Ya. Saya baru-baru ini mendengar khotbah dari seorang pendeta tua di Singapura, gerejanya maju, gerejanya namanya Gereja Pasar. Ya. Dia penjelasannya sederhana saudara. Ya. Surga turun ke bumi, supaya yang di bumi bisa ke surga. Apa itu Natal? Surga turun ke bumi, supaya yang di bumi bisa ke surga. Jelas ya saudara? Jadi jangan berteolog tinggi-tinggi, jangan cerita banyak-banyak. Apa itu makna Natal bagi saudara dan saya? Sekali lagi, surga turun ke bumi, supaya yang di bumi bisa ke surga. Sederhana sekali saudara ya. Kalau ibadah Tionghoa lebih pakem, karena dia bahasa Teochew si Bapak Pendeta itu. Teng poi, lo la epoi ki ke teng poi. Menarik sekali saudara, ya sederhana. Jadi Natal itu bicara tentang penebusan, tentang karya salib. Saya mau dorong saudara, ya semua yang ibadah, setiap kali ibadah, saudara kan bisa firman-Nya sama. Tetapi apa yang Tuhan mau bicara dalam hidup saya? Supaya kita datang ibadah dan pulang kita memang dapat sesuatu. Baik lewat pujiannya, firman Tuhannya, ya, suasana orang-orang di sekelilingnya. Saudara mesti dapatin. Bukan pergi datang, ada yang ibadah 5 tahun, 10 tahun gitu-gitu aja. Tapi yang ada yang ibadah beberapa kali, hidupnya mengalami perubahan, terobosan, ada kuasa firman. Justru kita gak bisa, tidak mampu, itu sebabnya kita mau ibadah. Ya, saya ada tanya satu orang, kenapa gak saat teduh? Apa ya Pak?
Makin baca Alkitab, makin banyak aturannya. Jadi kan ada ayatnya, banyak tahu harus banyak lakukan. Jadi tidak usah tahu lah Pak. Bukan begitu prinsipnya. Justru kita gak bisa, kita tahu, kita mesti buat komitmen. Kalau saudara saat teduh baca Alkitab, ngomongnya jangan kami atau kita, tapi saya. Hari ini perintah Tuhan buat saya mau lakukan ini. Komitmennya ini kirim ke pasangan saudara, kirim ke anak saudara, kirim ke orang-orang yang saudara bina. Besok bisa jatuh gak? Bisa saudara. Ya. Mau putus rokok, besok bisa ngerokok lagi. Tapi justru dalam komitmen itulah firman bekerja. Saudara sungguh-sungguh berani ambil komitmen, berani ambil tanggung jawab, dan kuasa firman itulah yang mengubah saudara. Bukan kekuatan saudara. Jadi kalau karakter mau berubah, saudara mau dewasa, sifat buruk mau hilang, isi firman lalu berani komitmen. Jangan bilang gini, nantilah kita apakan nanti supaya dia. Itu sudah kan banyak orang yang gak jelas konsepnya. Suruh lihat bisnis, kita ketemu kapan? Nah kalau orang gak jelas, nantilah ku kabarin. Besoklah ku infokan. Ya, kita atur lagi lah waktunya. Sama Tuhan jangan gitu saudara. Tuhan yang atur waktu kita, Tuhan tahu kita. Tulus dan polos saja. Poin saya adalah berani ambil komitmen untuk melakukan perubahan dan saudara tekun lakukan itu. Kuasa firmanlah yang mengubah saudara. Itulah kekuatan ibadah. Jangan takut benturan, ya, berhadapan dengan firman. Saudara mesti masuk di dalamnya, berjalan bersama-sama dengan firman. Karena kita tidak mampulah kita mau berkomitmen. Waktu saya persiapan Natal kan saya agak jarang khotbah Natal saudara karena maksudnya di sini ya, di banyak tempat dan tiap tahun khotbah Natal saya sudah 30 tahun pelayanan. Jadi Tuhan cerita itu juga, tokohnya itu juga, tapi beri saya pencerahan supaya tiap kali saya sampaikan firman saya diberkati dulu. Setiap kali saya baca Alkitab, ada hal yang Tuhan sampaikan dalam hidup saya. Lalu saudara lucu, tiba-tiba Tuhan kasih inspirasi. Ya, Hyong, aku bukan Sungokong. Saudara tahu Sungokong? Kerasakti, ya, yang katanya lahir dari batu, tiba-tiba jadi manusia. Atau Tuhan bukan Superman buat anak-anak muda sekarang. Superman datang dari mana? Batu meteor, jatuh ke bumi, tiba-tiba keluar, ya kan saudara, prosesnya berbeda. Saudara tahu Natal ini, Yesus dikandung 9 bulan dalam perut Maria. Saya tanya saudara, Yesus waktu di kandungan sebulan, dia tuh Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Tuhan. 100% Tuhan dan 100% manusia. Karena Roh Kudus sudah manunggal. Kan Raja surga yang turun ke bumi. Walaupun dia masih benih, dia sudah tahu di dalamnya. Yang susah itu kan saudara menahan diri kalau kita bisa. Misalkan kalau saya jenderal saudara, lalu kemudian ya tetangga saya ditilang dan minta tolong, saya telepon ya ini karena keluarga dilepas itu oke. Yang susah adalah saya jenderal, anak saya, keluarga saya kena, tapi saya diminta komandan diam, gak boleh apa-apa. Itu susah, ya. Apalagi orang-orang dominan. Jadi makna Natal kali ini, poin pertamanya adalah murah hati dalam proses. Saudara mesti sabar dalam proses. Lihat Yesus 9 bulan dalam kandungan, gak usah 9 bulan. Saya di karantina 8 hari waktu corona, ya, hari ke-6, ke-7, ke-8, 1 hari tes 2 kali. Nak cepat keluar tuh lah. Ya, gak tahan lagi saudara, mau pergi, ingat gado-gado, ya kan? Kalau di dalam itu kan apa yang dikirim orang itu yang kita makan, ya kan saudara? Orang pikir saya sukanya babi ini, kita sudah berubah.
babi masih suka, tapi mesti banyak makan sayur, ya kan saudara? Nah, saya nggak tahu dengan saudara. Saudara bisa lakukan semuanya. Sebenarnya Yesus tuh bisa saudara lahir buat kisah lain, dia gak usah lewat perut Maria. Karena dia Tuhan. Apa yang Tuhan gak bisa? Tapi kenapa dia melalui sebuah proses yang normal? Hanya intervensinya abnormal, buah pembenihan. Tapi dia gak usah harus 9 bulan. Plus 30 tahun dia diasuh sama tukang kayu yang bernama Yusuf. Yusuf ajarin apa sih ke Yesus? Apa sih yang gak ada di surga? Berfirmanlah Tuhan, segala sesuatu jadi. Tapi Yesus kan saudara potong dulu, gergaji dulu kayu. Bukan pakai sinso. Zaman dulu saudara beda alatnya. Tapi Yesus bertekun 30 tahun lakukan proses ini. Bicara apa dalam hidup saya dan saudara? Bicara satu hal, saudara mesti bersabar dalam proses, khususnya dalam bina orang. Itu yang Tuhan ngomong ke saya. Ya, saya percaya itu juga firman Tuhan buat saudara. Dalam saudara bina orang lain, dalam saudara bina anak. Kenapa banyak guru, banyak profesor yang lahirkan murid bagus, tapi banyak guru bagus yang gak lahirkan murid juga? Karena kurang sabar. Disuruh ajarin, harus salah. Cukup ngomong 2 kali, itu kan orang pintar semua. Kalau mau taat, taat. Tidak mau taat, sudahlah. Saya beritahu saudara, pembina rohani model begitu sampai meninggal, muridnya cuma 2-3. Gak bisa ribuan seperti Yesus. Murid Yesus bukan 12. 12 plus 70, 70 plus 600 sampai 800 waktu dia naik ke surga, plus 3.000, plus sekarang miliaran orang. Jadi saudara, makna Natal bagi saya dan saudara, perenungan kita tahun ini adalah bersabar dalam proses. Dengarkan baik, inspirasi yang saya dapat dari Tuhan 2023 itu memang krisis, tetapi dengarkan baik, ada banyak peluang emas. Kalau saudara bersabar untuk melihatnya, punya hikmat Tuhan dalam melihatnya, dan bertekun mengerjakannya. Sabar menanti-nantikan. Saudara akan lihat banyak peluang proyek yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Baik yang berbisnis maupun bekerja. Ya. Yang kerja juga sabar dalam proses. Tapi poin saya lebih kepada penekanan kalau saya sendiri bersabar waktu didik anak. Waktu didik anak rohani, saudara. Ya. Jangan bosan-bosan, mesti ngomong berulang-ulang. Beritahu, sampaikan visi, sampaikan tujuan. Kalau dia belum dapat, lakukan lagi. Bertekun. Pasti ada hasilnya, saudara. Doa yang sudah taburkan terus-menerus. Kalau saudara dengar video saat teduh hari ini, ya, yang saya sampaikan di sini rekamannya, apa yang saudara sudah tabur, dia pasti akan tumbuh. Akan datang musim semi, dan tunas-tunas akan tumbuh. Dengar anak-anak muda, engkau mesti bersabar dalam proses. Kemarin saya ngobrol sama Gideon, anak saya. Ada 2 fenomena dalam, ini kan baru selesai, Argentina menang. Ya kan? Kenapa saudara dunia khawatir dengan sepak bola? Karena banyak sekali pelatih-pelatih bilang, generasi Ronaldo, Maradona, orang-orang hebat dulu, itu bertekun. Latihan jam 12, jam 10 sudah di lapangan, terus 6 jam sehari. Tapi sekarang kenapa susah ada bintang yang bertahan? Baru tendang 2 gol, mensos seluruh dunia sudah terkenal, sponsor datang tanda tangan kemana-mana. Mana bola kakinya? Mana latihannya? Latihan jam 12, jam 1 masih telat. Kenapa? Woi, tanda tangan dulu, rekaman video dulu, bikin aksi dulu. Makanya bintang gak ada yang bertahan. Sama dengan bisnis startup. Anak-anak muda, saya bicara dengan beberapa CEO, berguguran. Yang 5 tahun lalu naik daun, gaji 2 digit lebih. Sekarang tutup. Jemaat kita yang di Medan berdampak banyak petinggi-petingginya. 1.300 orang di PHK. Lalu yang bekas di PHK startup keluar kemana-mana gak kepake. Kenapa? Dia bisanya itu kan
promosi, jeder, 12. Begitu suruh kerja, nyata, bingung. Kau kegelodok dulu ketemu orang, wih capek nian. Beda saudara, dengarkan anak muda, bersabar dalam proses, ikuti, bertekun. Tidak akan sia-sia kalau engkau berproses saat teduh, berproses belajar, kerja. Belum tentu segala sesuatu yang cepat itu bagus. Itu makna Natal yang Yesus ajarkan buat saya dan saudara. Dan sebagai orang tua, sebagai pembina rohani, engkau mesti menahan diri. Jangan banyak komen. Maaf, terutama orang intim dan ibu-ibu. Ngomong. Ngajar anak bawa mobil. Kadang-kadang kiri. Rem. Ambillah kau. Sudah lihat pelatih yang baik itu udah terus-terus komen. Ya kan? Kadang-kadang saya lihat ibu-ibu lagi ajar anak terlalu banyak komen. Jadi anaknya bingung. Kemarin ada orang bukan jemaat kita yang konseling dengan saya karena dia bermasalah dengan anaknya. Kemudian ngobrol. Saya dengerin 15 menit, saya bilang ya. Karena Bapak terlalu pintar. Bapak ngatur dari dia lahir sampai dia selesai kuliah. Sakti sekali. Ya kan? Ya saya gak mau dia salah. Ini begini. Jadi sudah lihat 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Saya tanya dia, dulu Bapak bisa begini, apa kerjaan orang tua Bapak? Di kebun, gak tahu apa-apa, aku dilepas be. Nah itulah, Bapak jadi sakti. Ya kan? Karena Bapak terlalu sakti, anak Bapak apa-apa takut. Apa-apa tunggu Papa. Tanya Papa, lihat Papa di mana? Susah, saudara. Jadi, buat orang tua, nahan diri dalam komentar. Iya, idemu bagus. Iya, kita sayang anak. Tapi belum tentu itu baik. Izinkan anak dalam ukuran tertentu, coba yang baru, berbuat salah. Siapa tahu itu mendatangkan kasih karunia. Daud bilang, tertindas itu baik bagiku, karena aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Anak yang tidak pernah diajar melalui sebuah proses dari orang tuanya, dia tidak akan bertahan, saudara. Setuju? Jadi anak-anak muda ya, ini kan gabungan. Jadi saya khotbahnya mesti ini, saudara. Tak. Ya kan? Ini juga proses belajar sebagai pendeta. Tapi saya mau semua kalangan, baik yang di depan kamera juga memahami, dapat pesan Natal ini. Mari kita lihat ayatnya, saudara. Gak seru kalau gak baca ayatnya. Lukas pasal 2 ayat ke-6 mulai. Firman Tuhan bilang begini, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Terus, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Sampai ayat 15 kita baca. Ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin. Ada banyak tokoh dan kisah di sini, tapi hari ini karena waktu kita belajar dari 3 tokoh. Yang pertama dari Yesus.
Ya, poin yang saya bagikan, nanti sudah boleh renungkan sendiri firman-Nya, pasti akan banyak hal yang Tuhan juga sampaikan lewat hidup saudara. Itulah baca Alkitab, itulah saat teduh. Jangan, amin Tuhan mau tidur. Ya. Jadi kalau nggak baca nanti kan ditanya sama pembina. Jadi, amin, Tuhan terima kasih, haleluya. Atau bangun pagi, baca dulu. Baca apa tadi? Lupa, nggak ingat. Saya memberi saudara nasihat, beri 10 menit. 5-10 ayat, 10 menit cukup. Renungkan, tanyakan, ini bicara apa? Tuhan mau apa? Pikirkan. Khotbah-khotbah gini kan sudah saya renungkan. Ini apa Tuhan? Sudah 30 tahun. Tiap minggu saya khotbah. Mungkin lebih dari 10 khotbah. Ya, Natal ini apalagi tiap hari Natalan. Jadi saya butuh hikmat yang baru. Tuhan lucu loh, aku bukan Sungokong. Aku bukan Superman. Tapi Tuhan lahir dari sebuah proses yang normal. Kamu, Ahyong, dan sampaikan semua jemaat bersabar dalam proses. Coba kalau sudah lihat cabai rawit lagi mahal kan waktu itu. Cabainya belum tinggi-tinggi, suruh bantulah dia 5 cm. Cepatlah tumbuh supaya panennya cepat. Apa yang terjadi dengan cabai itu? Jadi saudara mesti bersabar dalam proses. Jangan gas terus. Mobil saja dirancang ada remnya. Oke? Menahan diri. Jangan khawatir. Bahasa Jambi bilang kalau sudah rezeki tidak kemana-mana. Oke? Ya kan? Tenang aja. Lihat, ikuti, bertekun. Itu yang kita belajar dari Yesus. Ya. Garis bawahi, khususnya orang tua. Tutup mulut, tarik napas. Banyak telan ludah. Ya kan? Kalau mau komen, pikir dulu sebentar. Ini membangun anak kita gak? Ini membangun anak rohani kita gak? Jangan apa-apa dikomenin. Jadi kurang berharga. Ya, gak boleh gak ngomong, tapi jangan semua dikomenin. Nanti bingung anak binaan kita. Ini mau kemana ini? Itu yang pertama. Hal yang kedua, saudara belajar dari Maria. Apa yang dibuat Maria, saudara, selain dia berserah, selain dia taat, hal yang menarik adalah dia mau bayar harga. Kebenaran ini saya tahu dari Gideon, anak saya waktu dia sharing, saya dengarin, menarik juga. Jadi artikel dan sejarah Alkitab, para teolog menafsirkan, Maria waktu mengandung Tuhan Yesus itu diperkirakan umur 12 maksimal 16. Katakanlah 14 tahun. Saudara, anak gadis umur 14 disuruh kasih beban hamil di luar nikah. Satu kampung tahu. Stres gak? Hukumannya apa? Dirajam batu sampai meninggal. Anak kita umur 14, kalau yang cowok main basket lah, bola kaki lah kalau hobi. Ya kan saudara? Saya waktu ngomong itu ibu-ibu bilang, bukan Pak. Hah? Jadi anak zaman sekarang enggak basket, enggak bola kaki, terus main game Pak. Main gadget, tengok IG, TikTok. Oh iya juga ya. Zaman sudah berubah saudara. Ya kan? Nah dengarkan anak-anak muda, kita harus mau bayar harga. Maria bayar harganya. Apakah kita mau bayar harga ketika kita mengikut Tuhan, kita iring Tuhan? Pelayanan kita belum sampai mengancam nyawa seperti Maria. Maria itu bersabar dalam proses. Ya, walaupun dia masih muda. Aplikasi buat saya dan saudara adalah kalau saudara dibeli pelayanan, jadi aser, jadi WL, ya, rumah saudara suruh buka komsel, bina orang. Saudara mesti mau bayar harganya. Jangan bilang, capek lah. Capek bisa diatur. Kerja bisa diatur. Wah bosnya nggak boleh kasih libur Pak. Komunikasikan. Kan bisa diatur semuanya. Oh, kalau bosnya ini, doakan supaya Tuhan lembutkan. Atau Tuhan bisa jadikan saudara bos. Atau saudara ada kerjaan yang bagus, yang baru. Ada banyak proses yang saudara bisa kerjakan kalau saudara mau bayar harga karena Tuhan. Pertanyaannya,
Apa yang kita lakukan itu mesti berlandas karena saudara beriman kepada Tuhan. Saya ibadah karena saya beriman. Saya menabur karena iman. Saya mau memberi perpuluhan bukan karena apa-apa. Tapi karena bukti persembahan dan kesetiaan saya kepada Tuhan. Bayar harganya dan tidak akan sia-sia. Tuhan yang ciptakan langit dan bumi itu berkuasa memberkati kita, berkuasa buka jalan buat kita. Apapun yang saudara pikirkan dan doakan, dasarnya adalah iman. Jadi setiap kali saya kerjakan sesuatu, wah, misalnya sederhana beli pisang, 18.000, mahal, ini cuma 10.000. Tapi lihat dia susah, ya sudahlah, gak apa-apa. Dasarnya kita murah hati karena Tuhan. Itu mengubah khususnya sikap saya, sifat saya. Saya dulu bukan soal uangnya, nawar itu menarik. Nak menang itulah. Ya kan saudara, nak menang itulah. Tapi sekarang ya sudahlah, kita belajar murah hati, bayar harganya. Yang aku renungkan kalau aku tawar-tawar, siapa tahu nanti dia jadi jemaat, duduk di depan pula, wah kayak mana khotbah. Jadi saudara, dalam saudara bertindak, berbisnis, mau berantem sama orang karena orang salah, ingat. Satu hari kalau dia ke gereja, shalom, saudara bisa shalom enggak? Saya bilang sama Yuli, istri saya, Papa berdoa supaya waktu Papa ngobrol sama orang di telepon, konseling. Dan kalau itu satu hari disiarkan, tidak jadi batu sandungan. Susah, tapi aku mau belajar, saudara. Ya. Kadang-kadang kita depan orang sama belakang orang kan lain kisahnya. Ya. Jangan ngomong-ngomong yang ini aku ngomong sama kau, guys. Susah, saudara. Ya. Khususnya orang-orang pintar kayak saya. Itu politiknya banyak. Bertobatlah orang pintar. Ya kan, begini. Saudara mesti renungkan, ini membangun orang lain enggak? Kalau enggak membangun orang lain, sudahlah, enggak usah ngomong. Saudara mesti bayar harga untuk saudara dibentuk dewasa dalam Tuhan. Kan kita ini sudah anak Tuhan puluhan tahun. Jadi Natal, momentum ini, saudara harus mau bayar harga. Maria bayar harganya. Apapun kalau itu buat Tuhan, oke, berani. Jadi mulai hari ini kalau saudara dinaikkan jadi WL, kemudian diturunkan, naik lagi, suruh turun lagi, jangan suruh naik lah. Dulu turunin aku, nah kan baru tahu kau, sah. Jangan gitu. Mesti rendah hati saudara, karena yang kita kerjakan bukan buat Pak Kas, bukan buat Pak Heri. Buat Tuhan Yesus, saya banyak alamin yang seperti itu, saudara. Tapi saya beritahu saudara rahasia, selalu ada upah dari Tuhan. Pernah satu kali khotbah, saudara, entah bagaimana panitianya itu, pengkhotbah dua, awak sudah pakai batik bagus-bagus, rupanya ada yang ngomong juga. Sudahlah, hanya bisik-bisik, saya digeser ke desa. Zaman itu misalnya sekali khotbah kan kita hamba Tuhan juga ya ada persembahan, naik mobil balik pergi dikasih 50.000 ya kan, digeser yang ke ujung, orang susah, makan lagi susah, ya sudahlah. Tidak lama setelah itu entah dari mana, tapi yang saya ingat saya dapat amplop, bukan orang dari situ, 10 juta kalau nggak salah. Itu Tuhan ngomongnya pas saya di toilet, saya ngomong gini di toilet, Tuhan biarlah pendeta itu pelayanan, enggak apa-apa. Yang penting semua jangan tersinggung. Gitu. Aku bisa ngalah, yang penting Tuhan menang. Dan waktu di toilet itu Tuhan sepertinya ngomong ke saya, iya, tenang. Jadi saya paling senang kalau di
ditekan karena Tuhan terus memberi saya kesempatan ngalah. Itu sebentar lagi berkat tuh. Betul saudara, ya kan? Waktu saya kan kita pelayanan bagus, terus saya bilang, ini kantor Jakarta kita aktivitasnya banyak, satu mobil pindahin ke Jakarta supaya bisa. Terus kemudian teman-teman gak setuju, oh bagus, saya doa sama Tuhan, bentar lagi ada yang kasih uang, 500 juta tunai, suruh beli mobil. Dan sudah proses, ini kisah beberapa tahun lalu. Jadi saudara, kalau saudara bayar harganya karena Tuhan, bukan diomong-omongnya, telan ludah, ya anak-anak orang tua salah tapi sudah gak melawan. Jelas papa yang salah, tapi papa kurang rendah hati. Saudara tahan diri, bersuka cita, itu pasti ada berkatnya. Saya alamin, saya pernah dimarah-marahin saudara dalam pertemuan pendeta-pendeta. Sudah tahu orang itu kepala saya yang salah, tapi saya diam aja. Tidak lama saudara, ketua sinode suruh panggil. So panggil Pak Julius tuh, mau gak dia ke Jakarta? PK 5 kali lipat, suruh dia mutasi. Itu orang bagus. Tapi saya doa, saya gak dapat panggilan ke Jakarta. Di Jambi itulah. Ya kan saudara, karena punya beban moral. Waktu itu jemaat baru 40 orang. Jadi saudara, dengarkan baik. Kalau saudara bayar harganya, ini bukan soal uang nih. Soal perasaan, soal ego karena Tuhan. Itu pertanda baik. Saya teguhkan saudara, saudara bukan orang bodoh. Saya suka nasihati, sudahlah ampuni. Tapi seperti orang bodoh kita nih Pak Hyong, iya kita memang bodoh lah bagi dunia. Tapi tunggu tanggal mainnya. Haleluya. Kita ini mengalah karena Tuhan, bayar harga karena Tuhan. Bertindak semua karena Tuhan. Saya teruskan yang tadi, kalau orang tua salah gak mau minta maaf, gak apa-apa. Kita rendah hati. Ya, Tuhan ada perkenanan, Tuhan yang bisa angkat kita, Tuhan fahamlah hati kita. Seperti itu. Jadi saya mau kuatkan saudara, kalau saudara dirasa diperlakukan tidak adil, kok begini, gak apa-apa. Asal landasannya Tuhan, landasannya bukan ego saudara. Ya mati bunuh diri, supaya dunia tahu aku tersiksa. Nah, itu luka batin itu. Banyak yang begitu kan saudara, ya kan? Bunuh diri di ESMO supaya yang dia itu yang menyakiti dia itu tersiksa. Nah, kita sudah mati duluan. Ya, nggak usah saudara. Ingat belajar seperti Maria. Usia 12 tahun, 14 tahun dia mengandung. Dan dia bayar harganya. Aplikasi buat orang tua, jangan lihat anakmu umur 14 masih kecil. Percayakan, latih. Banyak anak wanita sekarang umur 14 cuma bisa masak Indomie. Maria sudah melakukan banyak hal di usia yang ke-14. Anak-anak bangkit dan lakukan. Jangan merasa disiksa orang tua. Kalau disuruh bantu ini, bantu itu, bayar harga, wih susah nih anak orang lain. Ya, kau lihat di mana, di TikTok, bohong. Oke, dapat poinnya saudara ya. Yang ketiga, kita belajar dari para gembala yang menjaga domba. Saya renung-renungkan, kenapa Yesus pilih para gembala? Ada banyak faktor. Tapi poin yang saya dapatkan, para gembala itu taat dan lakukan segera. Dia tidak banyak rapat. Tadi ayat 15, begitu malaikat pergi, dia langsung ke Bethlehem. Kalau kita tengah malam lagi main lacak, ya, terus dikasih tahu, di kandang domba seberang, punya Mbah Suro itu ada lahir manusia di situ. Pergilah nengok.
Ya, kira-kira jalan kaki beberapa jam. Pergi tidak saudara? Tidak lah, tayon tidak. Iya kan? Kalau saya, mari kita lapat, kita analisa dulu. Kan? Begini. Nah, saudara, kenapa Tuhan gak kasih ahli Taurat, kasih para guru-guru Alkitab? Mereka akan rapat dulu. Sampai pagi tidak selesai, tambah 3 sesi lagi. Ya kan? Pesan snack, rapat lagi 2 hari. Yesus sudah pindah tempat. Bukan tidak boleh jadi pintar, saudara. Maksud saya kalau sudah tahu itu firman, taatlah. Jangan terlalu banyak analisa. Kemarin saya lihat pertemuan orang-orang, kan banyak anak muda sekarang cita-citanya YouTuber, saudara. Mau jadi apa? YouTuber, konten kreator. Oh iya. Apa yang kau sudah lakukan? Oh, seminar 3 bulan. Terus seminar edit, kemudian HP. Beli ini, tunggu papa beliin HP yang canggih gini-gini. Jadi dari kau bercita-cita sampai sekarang sudah berapa lama? 2 tahun lebih lah, Aku lihat orang di Kalimantan tuh ibu-ibu, HP-nya buruk, tidak pernah diedit, ya kan? Kerjanya apa? Guys, ini daun singkong, guys. Followernya 1,5 juta. Tak ada banyak cerita, dia cuma hobi, dia foto-foto, dia lakukan. Jadi saudara jadi anak-anak Tuhan, kalau sudah tahu itu perintah Bapak, pergilah taat lakukan. Jangan banyak rapat, mau sempurna. Maksud saya bukan tidak persiapan, tapi saudara lakukan sambil belajar, lakukan sampai belajar. Jangan terlalu banyak analisa dan teori. Coba lihat sekolah kita saudara, dimulai dari Yuliana, Norma, Felix, kemudian sewa, di mana tuh? Di Selinca, kemudian di tempat Ibu Brata. Oh, pokoknya ada berapa? Ya aku 500.000 lah, 300.000 terus tiap bulan. Ya, apa adanya. Sekarang kemarin kita lihat bangunan. Ya. Puji Tuhan saudara, aset sekolah kita sudah di atas 10 miliar. Itu dimulai dari beberapa orang yang membayar harga. Yang penting itu datang dari Tuhan dan kemudian kita kerjakan dengan tekun. Jangan terlalu banyak teori. Dorong anak-anak saudara praktek. Seperti para gembala itu. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Dari malam saya sampaikan ini di Sabat dan bagus. Felix langsung ambil mic dan dia taat. Dia meneguhkan Pak Anton sebagai bapak rohani. Ya, dia bilang, kami anak-anak Sabat respect dengan Pak Anton. Walaupun Pak Anton kelihatannya cuma doa dan memberi nasihat, tapi itu membangun kami. Terus aku WhatsApp Felix, thank you Lik. Apa yang kamu lakukan tadi sungguh berarti buat kita, buat Pak Anton. Iya, saya cuma mau belajar taat saja apa yang Tuhan suruh. Jadi kalau Tuhan suruh ngapain, saudara taat, teguhkan. Apalagi orang tua, gengsi lah minta maaf sama anak, kaget lah, ya kan? Bayar hutangmu itu, sudah lama, dia pun sudah lupa, ngapain dibayar. Suka gitu, saudara jangan gitu. Jadilah seperti para gembala yang jaga domba. Sederhana, datang dari Tuhan, taat, amin. Jangan terlalu banyak politik dan analisa, kemudian alasan banyak. Kalau saudara tahu itu dari Tuhan, kerjakanlah. Tanggal 15 yang lalu saya Natalan di Mersam. Dan tiap hari Natalan nih. Habis ini liburan lah saudara ya. Saya liburan di awal tahun, gak apa-apa. Tahun ini kan karena satu dan lain hal kita gantian. Bereskan. Liburan itu baik saudara, liburan itu tidak dosa. Oke? Saya mau teguhkan saudara. Healing itu penting. Tapi kan ada momen-momennya. Nah, tanggal 15 lalu saya ke Mersam, Natalan seperti itu, tiba-tiba waktu nyanyi saya teringat
Tuhan ingatkan sudah 30 tahun waktu mulai saya rintis Mersam sama Pak Dedi, almarhum. Dulu lumpur, belum ada jalan, tanah merah, kita bawa kantong kresek, terus kemudian jalan. Jadi kalau mau ibadah minggu pagi itu, orang jalan mulai dari Sabtu siang. Nanti sampai Sabtu malam mandi-mandi dulu, nanti minggu pagi supaya bisa ibadah. Kalau jalan mulai dari minggu enggak nyampe, apalagi kena hujan, saudara. Ya kan? Proses berjalan, saudara, lalu kemudian ada orang-orang yang mau sekolah. Di situ cuma ada SD Impres, gak ada SMP. Lalu Tuhan gerakkan saya untuk tampung anak-anak. Saya siapin Yuli, tampung 1, 2, 3, ada banyak anak dari Mersam yang ditampung. Kemudian sekarang pergi, ada yang sudah punya kebun, punya rumah, ada yang punya mobil, ya, dan semua urus gereja, semua pelayanan. Gereja kita yang di Mersam itu, ya, dari orang tua atau anak-anak rohani dulu yang saya tampung. Saya bersyukur, Resa bilang, Pak, jemaat kita ini 50 orang atau berapa orang, tapi yang datang 80 hampir 100. Ya, dari orang-orang di desa itu kan jauh-jauh. Karena nama Yulius Ahyong masih harum di Mersam. Saya cerita ini, saudara, nama Tuhan dimuliakan. Maksud saya adalah ketika saudara mau taat, sederhana, dampak yang sudah kerjakan tuh gak terasa 30 tahun, 20 tahun kemudian. Dulu gaji saya sebagai pendeta 250.000. Mana bisa hidupin 10 orang anak, belum orang tua saya, belum yang lain-lain. Tapi ketika Tuhan gerakkan, saya taat dari 1 orang. Ada yang kasih beras, ada yang kasih gula 2 kilo, ada yang kasih ubi, bertahun-tahun. Doa, berlutut, puasa. Mereka sekarang sudah besar di mana-mana. Maksud saya adalah kalau Tuhan gerakkan, sudah bayar harganya kalau saudara bisa, kemudian lakukanlah. Jangan tunggu besok pagi, jangan kaget. Matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, tanggalnya sudah 26. Ya kan saudara? Kesempatan ada, tapi jangan jor-joran. Kalau itu tidak memberatkan saudara, angkatin 5 kilo, kerjakanlah itu. Saudara tidak akan tahu dampaknya seberapa besar. Seperti gembala ini. Nama mereka tidak tercatat, tapi kisah mereka itu semua tahu. Tiap tahun Natalan, ya, ada jutaan orang yang mengisahkan tentang gembala. Lagu-lagunya tadi ya kita nyanyikan, mengingat, mengenang ketaatan mereka. Jadi poinnya adalah ketika saudara tahu itu datang dari Tuhan, taatlah, lakukan segera. Ya. Waktu saya sudah habis, terakhir statementnya adalah makna Natal yang sesungguhnya adalah pemulihan hubungan. Bukan yang lain-lain. Yesus lahir supaya hubungan kita dengan Bapa pulih. Hubungan lebih penting dari prestasi. Hubungan lebih penting dari hasil dan uang. Kalau hari ini saudara karena uang, karena warisan, karena perdebatan, karena pekerjaan, hubungan saudara rusak dengan orang, perbaiki. Tuhan mau anak-anak Tuhan yang rohani hubungannya baik dengan banyak orang. Jangan merusak hubungan karena prestasi, karena rebutan uang. Berjuang untuk pulihkan. Hubungan lebih penting. Supaya lewat hidupmu nama Tuhan dimuliakan. Amin saudara. Amin buat firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa terima kasih, kami bersyukur di hari Natal pagi hari ini. Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami. Kami belajar dari Engkau untuk bersabar dalam proses. Kami belajar dari Maria untuk mau bayar harga.
Kami belajar dari para gembala untuk taat dengan segera. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Bapak Ibu, kalau engkau dengar firman dan engkau berkata, "Ya Tuhan, aku mau mulai hari ini dan tahun 2023, aku belajar dari engkau, belajar dari Maria, belajar dari para gembala. Saya tidak tahu poin mana yang Tuhan bicara di hatimu. Tapi kalau engkau tahu Tuhan sedang bicara, mari responi, taruhkan tangan di dada, dan engkau berdoa. Bilang sama Tuhan, ya Tuhan, aku mau taat. Ya Tuhan, aku mau kerjakan ini. Haleluya. Tuhan, engkau lihat hati kami, para anak-anak-mu. Tuhan tolong kami, berikan pengurapan dan kekuatan. Roh Kudus ingatkan kami sebagai ayah, ibu, sebagai kakak, adik, sebagai anak-anak dan orang muda, sebagai kakek dan nenek. Tuhan, ajar kami maju. Buat kami Tuhan dewasa hari demi hari. Jadikan hidup kami berkat. Tuhan tolong kami. Kami percaya Tuhan akan semakin memperkaya setiap kami dengan berbagai macam kekayaan kebaikan. Supaya lewat hidup kami, kemurahan hati Tuhan nyata bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau pakai Jemaat Pelita Community dimanapun berada di seluruh Indonesia. Tuhan, jadikan kami berkat supaya lewat hidup kami amanat agung dikerjakan. Orang-orang mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita buka tahun 2023 dengan semangat dan sukacita baru dengan ibadah raya bersama yang akan diadakan pada tanggal 1 Januari 2023 yang akan diadakan dalam 2 kali ibadah, yakni pada pukul 9.30 pagi untuk ibadah raya 1, 2, GET dan pada pukul 17.00 untuk ibadah raya 3 dan Renew. Ibadah ini diadakan di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Tuhan Yesus memberkati. Diinfokan kepada Bapak Ibu Saudara, yakni bahwa untuk tanggal 1 Januari 2023, sekolah minggu ditiadakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Pasti ada poin-poin yang disampaikan tadi, ada 3 poin. Pasti ada bagian di mana kita memang Tuhan bicara kepada kita. Baiklah Bapak Ibu, hari Minggu tanggal 1 Januari kita 2 kali ibadah. Yang pertama jam berapa Bapak Ibu? 9.30 ya, jam 9.30 lalu jam 5 sore. Dan gereja anak atau kids tidak ada. Jadi mari boleh ajak keluarga untuk ibadah hari Minggu di ibadah awal tahun dan disertai perjamuan kudus. Lalu kami ingin menyambut adakah di antara kita baru pertama kali Bapak Ibu? Ada? Oh ya, ada AI ya, di samping Celidia. Selamat datang I. Oke, yang lain juga.
Ya, kami menyambut, selamat datang. Kita ibadah kita tidak menjalankan persembahan, namun setiap Bapak Ibu boleh ambil amplop lalu menghantarkannya kembali dan masukkan ke kotak yang sudah tersedia. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus. Dan itu telah Kau buktikan 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Bagaimana kebesaran-Mu, kasih-Mu kepada kami, memulihkan hubungan kami dengan Bapa di surga. Engkau datang ya Tuhan Yesus, agar kami ya Tuhan boleh bersama dengan Engkau kembali ke surga nanti ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, biarlah firman-Mu ya Tuhan sudah kami dengarkan di pagi hari ini, boleh memberkati kami dan kami boleh praktekkan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, yang jemaat-Mu yang hadir di pagi hari ini, Engkau Allah memberkati setiap kami yang hadir ya Tuhan Yesus. Segala apapun ya Tuhan yang mereka pergumulkan hari-hari ini, kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Memberkati setiap keluarga mereka, pernikahan mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, maka memberkati setiap rencana-rencana mereka ke depan ya Tuhan Yesus. Engkau menguatkan, meneguhkan setiap hati mereka ya Tuhan, yang butuh peneguhan daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang berbicara kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan. Mereka tidak bimbang akan hari-hari ke depan ya Tuhan. Terlebih dalam memasuki tahun 2023, tahun yang baru bagi kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau Bapa bagi kami, Engkau Gembala bagi kami ya Tuhan. Menuntun kami Tuhan Yesus kepada padang rumput-Mu yang hijau ya Tuhan, kepada air yang tenang ya Tuhan, kepada rancangan-rancangan-Mu yang luar biasa penuh dengan sejahtera itu kepada kami ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan setiap sidang jemaat-Mu juga yang hadir ya Tuhan, baik yang pertama kali hadir ya Bapa di surga, Engkau memberkati hidup mereka ya Tuhan. Yang berkunjung datang ke Jambi, Engkau memberkati mereka ya Bapa di surga, memberkati kesehatan mereka, memberkati keluarga mereka ya Bapa. Bahkan juga kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat persembahan yang kami bawa di pagi hari ini, yang kami berikan kepada Engkau ya Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat sudah memberikan ya Bapa, persembahan kolektif, ucapan syukur bahkan yang lain. Bahkan Engkau Allah membalaskannya kepada kami sesuai dengan janji firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar Tuhan kami akan pulang. Kami akan mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu angkat tangan-Mu, arahkan hatimu, terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau setia mendengar dan melakukan firman Tuhan di pagi hari ini, dan Engkau mempraktekannya dalam kehidupan-Mu, maka diberkatilah Engkau. Diberkatilah nikah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak dan cucumu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah pendidikanmu, kemanapun kau pergi sampai masa tuamu, kemurahan Tuhan menyertai kau senantiasa. Nilai berkat yang diucapkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi kita berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Hari Natal, selamat